Silakan, Anda note. Iya, Pak. Share screen saya sudah terlihat. Ya, mantap, mantap. Bagus sekali. Oke. Di Bagus sini ini. ada satu, dua, tiga, empat, empat poin yang harus bukan ditambahkan sih, masukan dari penguji kemarin. Iya, iya. Untuk yang bab satunya itu di beberapa poin itu masih kurang rinci di bab satu. Jadi dari laporannya itu kayak gini. Di bab satu, nah di poin yang ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ditambahkan aja. Di poin Tambahkan referensi. Ya. Anda tambahkan ditambahkan referensi. referensi ya. Oke. Itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Iya. Ya, memang itu. Terus, iya, Pak. Terus di bab duanya itu ada bab yang harusnya nggak perlu dimasukin, tapi saya masukin. Kayak yang kemarin itu, em, salah satu metode agile, itu saya jelaskan di landasan metode. Padahal di situ nggak ada relasinya di penelitian ini. Nah, itu diminta buat dihapus. Ya, nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Nah, lanjut ke yang bab 4, Pak. Hmm. Bab 4 ini kemarin Bu Siti Rahma itu minta eh, tambahan satu eh, poin pembahasan yang mana komparasi antara metode RAD ini dengan metode yang lain. Ya, itu carikan jurnal atau paper ya yang membahas itu metode yang Anda lakukan ya. Jadi boleh dari sisi kesamaan metode, boleh dari sisi Hmm. kesamaan daripada implementasi penerapannya ya. Gitu. Nggak Oh, masalah. Untuk kemarin saya. eh, hmm, Jadi ya, Anda bandingkan ya, membandingkan itu boleh jauh, boleh beda jauh, boleh beda beda ini ya, beda dekat ya. Yang pasti kan hmm, tapi itu nggak masalah. Fungsinya adalah memvalidasi apa yang kita lakukan itu kurang lebih sama dengan orang lain, hanya saja kita memperoleh hasil yang berbeda. Nah itu nggak apa-apa ya. Itu memperkaya oke, apa yang Anda lakukan. Bagus, nggak oke. salah. Oh ya, berarti di poin implementasinya ditambahin satu bab ini analisis perbandingan metode rapid application Ya development boleh. dan prototyping. Iya betul. Anda bikin apa itu, bikin tabel gitu kan, ambilkan boleh 5 referensi dari jurnal gitu ya, dengan metode yang sama atau metode yang sama itu pengertian metode metode yang Anda gunakan ini kan dimodifikasi oleh banyak orang. Nah, ya sampaikan Ya, environment daripada itu modifikasinya gitu ya, sehingga hasilnya pasti berbeda ya. oke, baik. Oke. Em, udah sih, bab limanya ditambah, di kesimpulannya ditambahin satu tadi Ya, dari hasil yang poin perbandingan tadi sih. Itu aja sih, Pak. oke bagus, Nari ya. Ya. Segera diselesaikan ya. Kemudian apa Hmm, itu bisa nggak Anda ini jadikan paper untuk presentasi nanti di seminar boleh. ya. Anda pekerjaan Anda anu nggak itu merepotkan Anda nggak pekerjaan Anda ini? Untuk sekarang sih masih enggak sih, Pak. Ya, oke, bagus Kalau ya. untuk dijadikan paper ya. Ya. Hmm, Jadi ya. Anda ini terlalu rinci ya analisa gitu kan, terlalu rinci gitu. Tapi nanti kalau Anda mau merincikan seperti ini ya kan, seperti apa itu bab-bab ini gitu kan, maka Anda konsekuensinya harus nambahi tulisan ya. Oke. Namanya paragraf itu paling tidak isinya 5 kalimat lah, paragraf Hmm, itu. Jadi kalau kita menulis dalam satu uraian, hmm, paragraf itu ya di dalam apa itu tidak ada tidak ada ini ya, tidak ada konsekuensi apa itu konvensi umum. Paragraf konvensi. itu ya boleh 1 kalimat, 2 kalimat ya, tapi yang pantas kan enak, kita kan menulis itu ada yang kita sajikan ya, dan yang kita Ya. sajikan itu isinya betul-betul itu sangat-sangat terkait erat ya, ya strong Hmm, correlation ya, strong related ya dengan apa yang mau kita sampaikan ya. Jadi kalau kita membuka bab baru ya paling tidak itu
ya pantasnya 5 kalimat gitu kan, menjelaskan konteksnya. Kita mau ngomong apa gitu kan. Nah, itu Anda lakukan ya. Jangan 1 kalimat ya. Pada subbab ini dijelaskan. Oh iya. Nah, itu eh, Anda kalau mau rinci boleh, tapi konsekuensinya harus banyak ya kan. Gitu. Jadi pantas disebut sebagai subbab. Nah, gitu ya. Ini kan bab 4, Oh 4, 41 analisa. Nah, analisa ini jelaskan aja, Anda kan mau menganalisa hasil gitu kan. Jadi iya. yang mau dianalisa itu apa saja, ya kan? Boleh hasil, boleh proses, ya kan? Boleh apa saja, tapi itu highlight ya pokok-pokok pikiran kita dalam itu bab 4 ini, gitu ya. Seperti itu. Oh, oke. Gitu ya cara natanya ya. Jadi eh, kalau mau detail bagus, tapi konsekuensinya harus tambah penjelasan, tambah data, tambah uraian, ya, plus tambah analisa, gitu ya. Oke, baik, Pak. Coba aku lihat referensinya. Referensinya. Ini bagus ini. Eh, Itu Anda terlalu detail ini babnya. Babnya terlalu detail. Terlalu detail tapi isinya kurang gitu ya. Jadi yang penting-penting aja gitu yang Anda jelaskan gitu ya. Tidak semua dibikin subbab gini ya. oh Naldi gitu. ya. Oke. Jadi babnya utama saja gitu kan, bab analisa hasil gitu aja ya. Udah hasilnya apa saja? Hasil proses dijelaskan, cara kerja daripada aplikasi yang Anda desain ini gitu ya. Jadi Oke. kemudian analisa hasil. Nah, gitu kan. Kemudian analisa hasil itu ditambah lagi gitu kan dibandingkan dengan hasil dari peneliti yang lain. Jadi Oke. bab 4 itu kan cuma 3 aja yang dijelaskan. Analisa proses, analisa hasil, perbandingan dengan penelitian yang lain. Udah, ya kan? Oke. Itu lebih penting ya. Ya. Oke. Hmm. Untuk sumber referensinya ini, Pak. Kurang nanti ya, paling enggak 20 lah ya, 20 30 gitu ya. Oke, baik. Ya. Nanti saya tambahkan. Ya, oke, itu ada Oke. selesaikan ya segera ya. Ya, baik, Pak. Ya, sudah bagus ya. Jadi Ya. kalau bisa itu paper-paper pendukung yang menggunakan Hmm. metode yang hampir sama dengan milik Anda ya. Kesamaan metode Oh boleh iya, ya. Oh, jadi baik, Pak. itu Anda bisa itu melakukan kajian di paper-paper sebelumnya itu betul penerapan metode yang digunakannya itu kan bisa kita rujuk di sana. Ya bisa kita rujuk, bisa Oh kita iya. jelaskan. Nah, sementara Anda dengan implementasi yang Anda rancang itu apa bedanya metode Anda dengan metode mereka gitu ya. Kemudian pasti menghasilkan hasil yang berbeda ya. Hasil yang berbeda itu juga dijelaskan ya. Punya kesamaan tujuan tapi punya perbedaan dalam eh, Iya. kinerja ya gitu. Oke, Ya. bagus ya. Muhammad Renaldi ya. Langsung Ya. dikerjakan ya. Ya. Oke. Baik. Selamat ya Renaldi ya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat, Anda bagus sekali ya. Nah, Ya, oke, Randy siapa ini Randy? terima kasih, Pak. Baik Pak, saya izin share screen ya. Ya, ya. Oke. Tinggal di mana Anda, Renaldi ini? Saya tinggal di Jakarta Utara, Pak. Oh, Jakarta Utara. Nah, Iya. bagus ya. Ya. Berarti Anda sudah kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun kuliah di Unsia. Saya kuliah di Unsia 1 tahun, Pak. Oh, pindahan ya? Iya, pindahan Oh, konversi. oke. Ya, konversi. Menurut Anda kan pernah kuliah di kampus konvensional ya, tetap muka. Iya. Lebih enak mana kuliah di konvensional sama di online? Kalau dari saya, untuk saat ini, karena saya kegiatan saya banyak, better online sih, Pak. Ya, ya. Betul. Oke. Ini sudah sidang. Apa itu Raihan? Kok Raihan? Randi? Iya Pak, sudah terlihat ya Pak? Sudah sidang tugas akhir? Belum Pak. Ya, oke. Ya, oke. Coba gedekan. Nah, oke bagus. Landasan metodenya bagus ya. Harus banyak Iya. referensi ya.
Tambahkan Minggu apa? kemarin kan Bapak kan meminta untuk saya menambahkan kepuasan pengguna ya Pak, Iya, iya, kepuasan pengguna aplikasi. iya. Saya sudah Kerangka pikir tambahkan. itu maksudnya apa? Kerangka berpikir ini. Kerangka pikir itu untuk observasi evaluasi per tahap Pak. Kerangka itu nggak ada kerangka berpikir itu. Yang untuk bidang-bidang ilmu kita ini lebih tepat framework, kerangka kerja, ya kerangka Oh, kerangka pikir implementasi Pak. gitu ya, kerangka pikir Oh, ya. Untuk berarti ganti nama aja Pak. ya kalau misalkan Anda mau itu bidang-bidang ilmu yang katakanlah psikologi ya itu mindset mindset boleh lah ya. Mindset itu kan orang-orang itu ilmu-ilmu yang maniora ya. Kalau Anda kan menggerakkan tangan untuk bekerja, betul kan? Anda Betul Pak. merancang ya. Nah, itu adalah bukan lagi kerangka mindset ya, tapi lebih tepat adalah kerangka kerja gitu ya, framework gitu ya. Dalam rangka apa? Implementasi dari metode yang Anda lakukan kan gitu. Iya betul Pak. Nah, gitu ya. Oke. Lokasi Berarti dan hanya jadwal ganti penelitian itu nggak nama usah. Lokasi dan untuk step-stepnya jangan diganti Pak. ya. Ini kok ada lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi dan jadwal penelitian ini masukkan aja di dalam metodologi penelitian ya, tempatnya, waktunya kan sudah itu ya. Oh di sini ya Pak. Iya, waktunya, tempatnya, kan metodenya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, gitu ya. Oh ya baik Pak. Ya, ya, oke, bagus. Untuk bab 4-nya ini ada dua hasil Pak. Ya, Hasil kuesioner SOS yang saya sebar melalui Google Form ini ya, bagus. Respondennya dan berapa? dan hasil implementasinya. Untuk hasil kuesioner ini rata-rata 92 setelah saya hitung, yang berarti mendapatkan kategori A excellent. Oke, apa itu fit gap analysis ini Anda gunakan perhitungan Excel apa perhitungan apa? Untuk hasil implementasinya atau ya apa Pak? Perhitungannya ini, perhitungan fit gap analysis ini pakai apa? Oh ini ya, pakai Excel sih Pak ini Pak. Yang penting perhitungan fit gap analysis ini ada ini ya, ada itu ada acuan papernya ya, supaya nanti itu memperkuat. Untuk referensinya itu, kalau referensi itu kan berdasarkan kata-katanya ya Pak ya. Kalau misalkan kita tidak mengikuti kata-kata itu, tidak usah pakai Mendeley apa gimana Pak? Kata-kata maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau referensi itu kan ya Referensi itu metode eh, metode ya. Mas Randy, metode fit gap analysis itu dari paper ada nggak? Nah, Ada Pak. itu sampaikan dengan banyak gitu kan. Artinya memperkuat ya keyakinan eh, Baru 5 sih Pak. ya kurang ya. Daftar pustaka Minimal paling 20 tidak ya Pak. bahasa akhir ya paling tidak minimal itu 30 minimal ya. Jadi Anda harus mencari ya itu paper-paper yang membahas tentang kepuasan pengguna terhadap suatu aplikasi kan gitu. Iya betul Pak. Nah, metodenya untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna terhadap suatu software atau aplikasi itu menggunakan metode apa saja? Ya, itu metode analisisnya, fit gap analysis, apa metode yang lain gitu ya. Seperti itu ya. Untuk analisisnya ya, pastikan ini survei, umpan balik dari pengguna gitu kan. Iya betul Pak. Nah, itu sampaikan papernya apa saja, kenapa Anda pilih. Pertanyaannya adalah kenapa Anda memilih metode gap apa ini? Fit gap analysis ini. Kenapa? Halo. Halo Pak. Ayo, kenapa? Karena sistem ini sangat cocok sih Pak untuk dilakukan dengan analisis fit gap karena untuk mengetahui seberapa sukses atau seberapa kesenjangan dari sistem ini. Nah, kalau ada cara berpikirnya seperti itu, semua juga mengklaim seperti itu, metode-metode yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Anda membaca metode-metode yang digunakan untuk analisis survei. Nah, bandingkan ya.
bandingkan. Itulah gunanya adalah landasan metode ya. Jadi misalkan ada 5 metode, metode A, B, C, D untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap satu software. Nah, dijelaskan cara kerjanya masing-masing metode secara umum, ya, detail juga boleh, kemudian dijelaskan keunggulan dan kelemahannya, gitu kan? Setelah itu Iya, Pak. Anda mengajukan suatu analisis ya, bahwa ini saya pilih dengan pertimbangan satu, dua, tiga dan seterusnya, mengacu kepada perbandingan metode tadi itu. Itu caranya ya. Itu Jadi dimasukin ke bab mana, Pak? landasan metode ya, Desain metode. gitu ya. Kita menghindari subjektivitas ya. Anda mengatakan Pak ini cocok Pak. Nah, itu kan cocok kan menurut Anda sendiri ya. Yes, Pak. Kita harus objektif ya kan. Metode yang digunakan tuh banyak ya. Yang dijalankan di dalam apa itu penelitian Anda ini ya, metode yang dipilih itu adalah karena sudah dilakukan kajian ya di dalam landasan metode ini gitu kan, perbandingan metode dan cara kerjanya ya, dan apa itu tempat implementasinya secara umum ya, sehingga apa, sehingga Anda milih fit gap analysis, nah gitu loh ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya. Untuk subbabnya namanya apa, Pak? Hah? Untuk subbabnya. Eh, ini aja perbandingan metode apa itu, pengukuran kinerja aplikasi ya, pengukuran pengukuran kepuasan Oh, pengguna ya, aplikasi ya. Metode pengukuran kepuasan pengguna aplikasi. Nah, gitu ya judulnya. Nah, di situ kan papernya banyak banget, Tunggu ya. Sampaikan metode satu 2 3 gitu kan. Ya, itu contoh aja 5 ya. Terus bagus oh iya, lagi baik. 10. Ya, 10 itu kan papernya banyak banget. 10 metode pengukuran kepuasan pengguna. Gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, carikan paper-papernya pendukungnya ya di resume di sini, di bab sini ya. Sehingga Oh Anda iya, itu baik. memperkuat kenapa kok milih fit gap analysis, gitu kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu kita ya kan, itu orang-orang akademik ini gitu kan, itu menguasai metode-metode yang memang terkait dengan penelitian yang yang kita lakukan. Penelitian Anda ini kan bekerja di wilayah pengukuran kepuasan pengguna, ya. Nah, itu aja ya, fokus di sini. Metode-metode yang secara umum dan secara luas dan sampai dikembangkan yang paling mutakhir untuk mengukur kepuasan pengguna itu metodenya apa saja. Anda menguasai betul di situ tuh, ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian Anda carikan di paper kan metode satu, cara kerja seperti ini, cara umum, hasilnya implementasi seperti ini, ya, menghasilkan rekomendasi seperti ini. Ah, gitu kan, satu, dua, tiga, sampai 10, kupas. Nah, baru Anda, kenapa kok Anda milih fit gap analysis? Nah, Anda harus menjawab di situ. Kenapa kok milih ini? Nah, jadi jawabannya bukan Pak karena saya senang Pak. Ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh seperti itu karena peneliti Anda sebagai researcher, Anda harus objektif ya. Semua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kenapa kok Anda milih ini? Ya karena saya suka Pak, ya nggak bisa seperti itu ya. Kalau Anda milih jodoh mengatakan seperti itu, iya benar lah. Ini kan Anda milih metode untuk itu yang berlaku secara umum ya, berlaku secara umum. Sehingga apa? Sehingga nanti peneliti yang lain itu mengatakan ya kan, menurut Randy, metode fit gap analysis ini memiliki keunggulan dalam hal ini. Terbukti dari hasil penelitiannya ini. Nah, kan gitu. Nggak mungkin peneliti yang lain nanti mengatakan metode fit gap analysis menurut Randy itu menyenangkan. Nah, itu nggak bisa. Itu Randy ya. Baik, Ojo. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa, nama itu wajar ya, nama juga Anda belum tahu ya, makanya itu dijelaskan seperti ini ya. Ya, Iya, oke, Pak. lakukan itu dulu ya, Randy ya. Baik, Pak. Berarti untuk daftar pustaka minimal berapa, Pak? Ya 30 lah, 30 dari jurnal, 30 ya. 30 ya supaya pantas ya. Gitu ya. Kemudian itu ini itu kepuasan pengguna. Cara kerja daripada aplikasi yang akan diukur juga sudah Anda ini ya, sudah Anda jelaskan ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Pengguna juga sudah mendapatkan training menggunakan ini aplikasi Anda. Iya, sudah juga, Pak. Oke, Eh, ya. sudah semua sih, Pak. Sudah UAT juga, udah training.
Oke, bagus ya. Asumsinya kan ini bukan pengguna baru ya. Iya, Jadi nanti Anda dalam dalam kesimpulannya bahwa ini berlaku untuk pengguna yang sudah itu mengalami proses pengenalan, familiarisasi, training, penggunaan dalam waktu sekian tahun itu harus dijelaskan juga ya. Jadi kesimpulan Anda ini tidak berlaku untuk pengguna yang baru. Kenapa untuk pengguna yang baru tidak berlaku? Halo, iya Pak. kenapa? Untuk pengguna yang baru karena aplikasi ini sudah dilakukan Nah, eh, udah final apa? Udah final bukan, training Pak. Jadi bukan itu jawabannya ya. Itu jawabannya. Jadi Anda harus paham kan, kesimpulan yang Anda peroleh ini dari dari adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suatu pengguna. Gitu ya. Kan penggunanya ini kan Anda siapkan. yang 20 responden ini ya Pak, Iya, yang saya maksud. betul. Ya, gitu ya. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu harus sesuai dengan data yang kita peroleh. Ya, data Anda ini misalkan saya tanya kan, ini kalau di software Anda ini di launching digunakan oleh 1.000 orang, ya kan? Hasilnya sama nggak dengan hasil yang seperti Anda peroleh sekarang ini? Enggak sih Pak. Itu pintar, ya. Artinya kan kesimpulan Anda ini kan ada term and ada persyaratan, gitu kan? Iya, ya, Nah, hanya ditentukan minimal nah, berapa gitu ya Pak. betul. Persyaratannya adalah penggunanya itu sudah mengalami yang namanya proses treatment, ya, pemberlakuan, ya, atau juga itu penyiapan, ya. Treatment itu perlakuan, ya. Perlakuan dikenalkan dulu, dijelaskan dulu, gitu kan? Digunakan Iya dulu, betul Pak. gitu kan? Nah, Iya, berbeda kalau misalkan Anda penggunanya itu orang baru. Nah, itu pasti berbeda, karena kan berbeda, ya. Yang iya satu harus di ahli, training awal ya. nah, gitu ya. Gitu ya. Iya Pak. Oke, bagus, ya. Lanjutkan, ya. Selesaikan segera. Baik Pak Ucok. Oke, Pak bagus. Ucok kan besok terakhir untuk pengumpulan sidang ya Pak. Ya, Sidang ya. ya, Anda harus Untuk harus untuk melek ini. formulir ini gimana Pak? Kalau misalkan saya sudah selesai semua. Oke, Anda kirim via email nanti saya tanda tangani. Selesaikan ya malam ini segera ya, lembur. Ya, Semangat baik untuk Pak Ucok. pekerjaan Anda, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi Anda semangat, ya, jangan Nah, kuliah itu harus gitu ya. Kuliah itu harus menggunakan daya nalar kita, ya. Rasional kita itu harus dipertajam, ya. Anda melihat hasil, pasti kan ada pertanyaan gitu, pada diri Anda sendiri. Benar nggak ini ya? Nah, itu harus ada. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Benar nggak ini? Ya, semua orang itu harus seperti itu. Ya, kalau kita itu mau meneliti, ya, mau mengajukan suatu gagasan, itu harus kita uji di dalam diri kita sendiri. Ini masuk akal nggak? Nah, gitu ya. Jadi jangan mengejar formalitas, ya. Mengejar formalitas asal jadi gitu kan. Karena kan hasil Anda itu akan dibaca oleh banyak orang. Gitu kan? Dibaca oleh Iya Pak. pacar Anda, mertua Anda gitu kan. Jadi pastikan bermutu. Nah, bermutu itu dari mana? Kuncinya dari kita sendiri, ya. Oh, ternyata ini harus kita sempurnakan ya. Sempurnakan, sempurnakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah tumbuh, ya kan, betul, self critical thinking ya di dalam diri Anda sendiri gitu kan. Anda akan langsung otomatis itu. Otomatis juga bergerak ya untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan, ya. Begitu Randi ya. Iya, iya Pak Oke, Ucok. semangat ya, segera selesaikan malam ini, segera lembur ya, segera maju sidang ya. Siapa? Terima kasih ya Pak. Oke, bagus ya, Randy sama Muhammad Rinaldi ya. Segera disempurnakan, selesaikan ya kan supaya lulus nanti dia di usia ya. Oke, bagus, Mas Uncia, keren-keren ya. Tugas akhir memang gitu ya, sulit ya, sulit ya. Sulit itu pengertiannya tidak bisa kita pengertiannya bisa kita selesaikan dengan usaha ya, dengan kesungguhan ya, dengan dengan ini ya, dengan kita mencari gitu kan,
referensi-referensi yang perlu kita baca, ya kan, kita analisis, ya, kita kaji, telaah, ya kita gunakan ya akal kita ini seoptimalnya kan untuk menguasai bidang ilmu yang Anda usulkan dalam tugas akhir ini, ya, secara spesifik, ya, seperti itu. Oke, terima kasih saudara ya. Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujo. Ya, ya.